Di Monaco, keanggunan bukan sekadar aksesori, ia melekat di udara yang dihirup. Di sini, bahkan pelat nomor kendaraan bisa lebih mahal dari sebuah Lamborghini, dan teh sore disajikan dengan keanggunan layaknya upacara kerajaan. Ini bukan sekadar tempat perlindungan bagi para ultra kaya. Ini adalah dunia di mana kecanggihan adalah standar dasar, dan hidup indah adalah sesuatu yang diharapkan. Monaco, negara mikro yang penuh kemegahan. Terletak di sepanjang garis pantai Mediterania yang berkilauan, Monaco hanya memiliki luas 2 km persegi, lebih kecil dari banyak resor golf di Amerika Serikat. Namun kekurangan ukuran itu dibayar lunas dengan kemewahan yang melimpah. Monaco bukanlah negara biasa, ini adalah dunia yang dikurasi untuk kesempurnaan kelas atas, di mana kemewahan bukan pilihan, melainkan keharusan. Menariknya, penduduk asli Monegasque justru menjadi minoritas di sini. Sebaliknya, kerajaan kecil ini menarik elit kosmopolitan dari seluruh penjuru dunia, para raksasa teknologi, bangsawan dunia hiburan, legenda Wall Street, dan aristokrat kolektor seni. Meskipun keunggulan bebas pajak banyak menarik perhatian, itu hanyalah gerbang menuju gaya hidup yang oleh banyak orang disebut sebagai fantasi. Privasi di sini bukan diminta, melainkan dijamin. Mimpi bukan sekadar angan, melainkan kenyataan. Di sini kemewahan sudah menjadi norma. Jalanan berfungsi ganda sebagai landasan pacu bagi Rolls-Royce dan Ferrari. Sementara pagi dimulai dengan sarapan kaviar beluga dan espresso dalam porselen lukis tangan. Malam hari sering ditutup dengan tos sampahnya di atas kapal pesiar yang panjangnya melebihi 1 blok kota. Di Monaco, kemewahan bukanlah hak istimewa, melainkan hal yang biasa. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda akan menukar mie instan dan layanan transportasi daring Anda demi tetangga yang mengendarai Bugatti dan makan malam yang ditutup dengan emas yang dapat dimakan? Beritahu kami, apa versi Anda dari mimpi Monaco? Perempuan Monaco, ikon kelas yang abadi. Dalam masyarakat yang dibentuk oleh kecemerlangan estetika dan keanggunan sosial, perempuan Monaco berdiri sebagai simbol paling memesona. Mereka tidak sekadar mengikuti mode, mereka mewujudkan keanggunan yang lebih dalam, melampaui tren yang datang dan pergi. Pesona mereka tidak mencolok, kehadiran mereka tidak dibuat-buat. Itu adalah daya tarik tenang yang berakar pada ketenangan, kecerdasan, dan kepercayaan diri yang terasah. Dengan salah satu harapan hidup perempuan tertinggi di dunia, sekitar 93 tahun, bukan hanya layanan kesehatan kelas dunia yang menjaga keremajaan mereka. Gaya hidup mereka yang penuh disiplin, kesejahteraan, dan keseimbangan emosional lah yang menjadi kunci. Mereka menyambut proses menua bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keanggunan, lebih memilih kecantikan abadi daripada kemudaan yang sementara. Kemampuan berbahasa asing adalah hal biasa. Namun yang benar-benar membedakan mereka adalah keahlian menggunakan bahasa sebagai alat untuk membangun koneksi. Baik berbicara dalam bahasa Prancis, Italia, Inggris, atau bahasa lain, mereka menjalani percakapan dengan nuansa, keanggunan, dan ketepatan sosial. Hal ini membuat mereka sangat berpengaruh dalam lingkaran multikultural Monaco, di mana pernikahan lintas negara tidak hanya umum, tetapi seringkali bersifat strategis. Pernikahan di Monaco lebih dari sekadar ikatan romantis. Mereka adalah acara kelas atas yang syarat simbolisme dan menarik perhatian global. Para pengantin wanita sering tampak seperti bangsawan dalam gaun rancangan desainer, mewakili keanggunan, kecerdasan, dan karisma. Upacara-upacara ini yang secara luas diliput oleh media internasional memproyeksikan ideal wanita Monaco, berani, cemerlang, dan sungguh tak terlupakan. Pantai Larvotto, hamparan pasir paling mewah di Eropa. Di negara di mana setiap meter persegi tanah bernilai fantastis, keberadaan pantai umum saja sudah menjadi hal yang luar biasa. Namun Larvotto bukan sekadar pantai. Ia adalah redefinisi dari liburan pesisir dalam kemewahan tertinggi. Hamparan garis pantai ini mengaburkan batas antara resort dan catwalk, di mana mode kelas atas dan matahari Mediterania menyatu dalam sebuah pengalaman yang tiada duanya. Para pengunjung datang bukan hanya membawa handuk, mereka datang dengan visi estetika. Baju renang dipilih secara cermat dari koleksi Versace, Chanel, atau Hermes. Sandal jepit dan kacamata hitam kerap kali berlabel harga ribuan euro, bukan karena kesombongan,
melainkan karena di sini kemewahan sudah menjadi naluri. Pantai dirawat setiap hari hingga mencapai standar sempurna. Pasirnya halus dan sejuk di kaki, sementara tempat tidurnya dilapisi kain peka UV yang berkilau halus saat terkena sinar matahari. Para petugas menyajikan Dom Perignon dingin dan kanape gourmet sebagai hal yang biasa. Latar suara, perpaduan deburan ombak, deru samar helikopter pribadi yang datang dari Dubai atau Jenewa, dan alunan harpa lembut dari pesta atap di atas. Larfoto tidak hanya menawarkan hari di pantai. Ia mengundangmu memasuki dunia di mana kemewahan tidak tersembunyi di balik tali beludru, melainkan tersedia bebas bagi mereka yang fasih dalam etiket keanggunan yang tak terucapkan. Ini adalah perwujudan dari filosofi Monaco, bahwa kehidupan publik bisa sama eksklusifnya dengan hak istimewa pribadi, asal dilakukan dengan anggun. Dimanja hingga sempurna, hewan peliharaan para elit Monaco. Di Monaco, di mana kemewahan adalah gaya hidup dan detail adalah segalanya, hewan peliharaan bukan sekadar teman berbulu. Mereka adalah anggota penuh masyarakat kelas atas. Seekor anjing pudel dengan syal sutra Hermes atau kucing Siam yang dibawa dalam tas Louis Vuitton bukanlah hal aneh. Itu adalah ekspresi sehari-hari dari identitas dan standar pemiliknya. Di sini, hewan diperlakukan bukan hanya dengan kasih sayang, tetapi juga dengan penghormatan yang sama, seperti terhadap seni dan perhiasan. Di menara mengilap kediaman elit Monaco, hewan peliharaan memiliki hak istimewa yang menyaingi penghuni manusianya. Lift pribadi memastikan mereka tidak harus bertemu dengan orang asing. Suite designer menawarkan tempat tidur khusus, dan pelayan pribadi hewan menangani segalanya dari jalan-jalan harian hingga persiapan menghadiri acara sosial. Spa hewan lokal menyediakan layanan yang terdengar lebih seperti retret mewah, bungkus lumpur vulkanik, kolam hidroterapi, makanan gourmet yang disesuaikan dengan ras dan usia, bahkan pijat kaki menggunakan minyak lavender Prancis. Beberapa hewan peliharaan bahkan memiliki paspor, rekening bank, dan penata busana sendiri. Mereka berjalan di karpet merah pada pekan mode hewan Monaco, menarik perhatian sepercaya selebritas manapun. Dan tidak ada yang heran saat seekor Chihuahua diantar dengan mobil Bentley untuk pemeriksaan kesehatan holistik. Di balik segala kemewahan ini, tersembunyi sesuatu yang lebih bermakna, refleksi dari filosofi budaya Monaco, bahwa keindahan, perawatan, dan martabat harus diberikan kepada setiap makhluk hidup. Di sini, memperlakukan hewan peliharaan seperti bangsawan bukanlah berlebihan, melainkan sopan santun. Teh sore, ketika bangsawan bertemu ritual. Di Monaco, teh sore bukan sekadar kenikmatan tengah hari. Ini adalah pertunjukan upacara yang memadukan keanggunan, sejarah, dan cita rasa tinggi. Biasanya dinikmati di ruang santai mewah Hotel de Paris atau Hermitage. Ritual halus ini sama pentingnya dalam suasana seperti dalam rasa. Dari aroma uap melati yang pertama hingga tegukan terakhir oolong keemasan, setiap detail terasa seolah dikurasi oleh tradisi bangsawan selama berabad-abad. Teh-teh yang disajikan berasal dari kebun kuno nan dihormati. Assam yang disinari matahari dari India. Oolong berkabut dari perbukitan Taiwan. Dan mutiara melati yang digulung tangan di pedesaan Tiongkok. Dan bukan hanya tehnya yang istimewa, penyajiannya adalah seni tersendiri. Skon lembut yang hangat disajikan dengan krim kental Devonshire dan selai musiman yang dibuat dari buah-buahan yang tumbuh di iklim mikro Riviera. Semuanya tiba di atas nampan perak yang dihiasi anggrek segar atau kelopak mawar. Percakapan saat minum teh tidak pernah remeh. Disinilah para elit Monaco melambatkan waktu, bukan untuk menyia-nyiakannya, tetapi untuk memperkaya maknanya. Topik pembicaraan mengalir dari seni dan filantropi hingga arsitektur dan investasi warisan. Di dunia yang jarang berhenti, teh sore di Monaco adalah bentuk perlawanan yang lembut, ruang di mana keheningan memiliki makna dan setiap gerakan dilakukan dengan kesadaran. Di sini, kelambatan bukan kemewahan, melainkan bentuk penyempurnaan tertinggi. Makan malam di Monaco, teater kuliner untuk kaum istimewa. Makan malam di Monaco adalah memasuki dunia, di mana makanan tidak hanya disantap, tetapi dipentaskan.
Di sini, para koki berbintang Michelin menyusun setiap hidangan, layaknya komponis menulis simfoni, memadukan rasa, emosi, dan kisah ke dalam setiap gigitan. Makanan tidak sekadar disajikan, ia berkembang layaknya narasi dramatis dengan karakter yang bisa dimakan. Bayangkan memulai malam Anda dengan carpaccio ikan bas laut yang diberi tetesan minyak trufel dan dihiasi bunga-bunga yang dapat dimakan. Lalu hidangan utama hadir berupa ikan kod yang dipanggang perlahan dengan reduksi bordo tua dan kulit lemon. Sebuah dialog sensorik antara darat dan laut. Hidangan penutupnya, mungkin pai galapian yang dibuat dari almond yang digiling tangan dan buah-buahan kering matahari dirancang untuk membangkitkan kenangan musim panas di Provence. Dan porchetta, di Monaco, bahkan hidangan klasik pedesaan ini mendapat sentuhan bintang 5. Diisi dengan adas, hati, dan rempah liar, dipanggang hingga kulitnya renyah sempurna, dan dipresentasikan dengan presisi artistik. Ini adalah makanan jiwa Italia yang bertemu dengan haute cuisine Prancis. Semua ini dipadukan dengan anggur yang bahkan belum tentu dikenal oleh para penikmat anggur, disimpan di ruang penyimpanan pribadi yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki koneksi dan saldo bank yang sesuai. Di tempat seperti ini, makanan bukan sekadar pemenuh kebutuhan. Ini adalah identitas. Ini adalah diplomasi. Ini adalah deklarasi siapa dirimu. Jadi beritahu kami, apakah kamu rela menukar mac and cheese dari microwave dengan daging rusa yang diawetkan dalam anggur dan risotto jamur hasil foraging tangan? Atau kamu lebih suka menyandingkan Dom Perignon dengan sushi pesan antar sambil mengenakan piyama sutra? Bagikan mimpi makan malam Monacomu di kolom komentar. Kami tidak akan menghakimi, kecuali pasangan anggurmu meragukan. Festival Haute Couture, ketika mode bertemu misi. Di kebanyakan tempat, festival adalah ajang hiburan. Namun di Monaco, festival adalah upacara sakral budaya, di mana mode, seni, dan filantropi berjalan berdampingan di atas karpet merah. Setiap gala bukan sekadar acara, melainkan perwujudan jiwa Monaco. Ambil contoh Bal de la Rose, Rose Ball, spektakel tahunan yang diselenggarakan oleh keluarga kerajaan di aula mewah Salle des Étoiles. Ini bukan hanya pesta glamor, ini adalah pengalaman imersif yang dibangun di atas tema baru setiap tahunnya. Dari fantasi bunga bergaya barok hingga dunia futuristik yang surrealis, setiap tema diterjemahkan melalui karya haute couture yang memukau. Para desainer seperti Elie Saab, Dior, Chanel, dan Valentino tidak sekadar mendandani para tamu. Mereka menyampaikan kisah yang ditenun dengan keindahan, memori budaya, dan kekuatan lembut yang elegan. Ada pula festival sirkus Monte Carlo, di mana akrobatika bertemu seni pertunjukan. Ini bukan sirkus biasa. Ini adalah panggung bagi para penampil elit dari seluruh dunia untuk menunjukkan keberanian, keanggunan, dan penguasaan teknik mereka. Seringkali sekaligus menggalang jutaan euro untuk amal yang disponsori kerajaan. Pertunjukan-pertunjukan ini memadukan ketegangan dan tujuan mulia, menciptakan momen yang sama memesonanya dengan makna mendalam di baliknya. Di Monaco, sebuah gaun bisa mendanai program pendidikan. Sebuah pertunjukan bisa membangun kembali sebuah desa. Inilah mode yang membawa dampak, kemewahan dengan misi. Itulah sebabnya ketika Monaco menggelar sebuah festival, dunia menyaksikan, bukan hanya karena gemerlapnya, tetapi karena jiwa yang menyertainya. Pariwisata kerajaan memasuki dongeng yang hidup. Pariwisata di Monaco bukan soal melihat-lihat, melainkan tentang memasuki sebuah karya seni yang hidup. Setiap gang, setiap alun-alun, setiap lekuk arsitektur menyampaikan kisah sebuah kerajaan kecil yang dibentuk oleh darah bangsawan, keanggunan, dan kebanggaan budaya yang mendalam. Di puncak batu karang Monacoville berdiri Istana Pangeran, kediaman dinasti Grimaldi sejak abad ke-13. Para pengunjung berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pergantian penjaga. Bukan sebagai tontonan wisata, melainkan sebagai ritual presisi yang menghormati berabad-abad kesinambungan dan martabat. Bagi pecinta teater, Opera de Monte Carlo adalah permata berlapis emas.
dirancang oleh Charles Garnier. Ya, arsitek jenius di balik Opera Paris. Gedung ini memancarkan kemegahan era Belle Époque. Daun emas menghiasi balkon, panel dinding sutra melembutkan akustik, dan lampu gantung kristal berkilauan di atas pertunjukan yang menggugah pikiran sekaligus jiwa. Museum Oseanografi yang menjulang dramatis di atas Laut Mediterania bukan sekadar atraksi, melainkan panggilan untuk kesadaran. Didirikan oleh Pangeran Albert I dan kini diteruskan oleh Pangeran Albert II, museum ini memadukan sains dan pertunjukan visual untuk mengingatkan kita akan tanggung jawab terhadap laut. Dan ketika waktu merenung diperlukan, Taman Mawar Putri Grace menawarkan tempat perlindungan penuh aroma, ketenangan, dan warisan. Surga bunga ini menghormati keindahan dan semangat abadi Grace Kelly yang telah mengubah Monaco menjadi simbol kerajaan modern yang penuh keanggunan. Di sini, di antara kelopak mawar yang disapa angin laut, para pengunjung tak hanya mengenang seorang putri, mereka merasakan kehadirannya. Monaco, tempat di mana kekayaan bukan dipamerkan, melainkan direkayasa. Lupakan papan saham dan lembar kerja keuangan. Bagi para elit global, Monaco adalah tempat di mana kekayaan berubah menjadi seni. Meski hukum pajaknya terkenal sebagai magnet bagi para miliarder, yang benar-benar membedakan kerajaan kecil ini adalah caranya merawat dan melindungi warisan finansial dengan sempurna. Dari manajemen aset yang dibuat khusus hingga perlindungan hukum yang tak tertembus, sistem keuangan Monaco tidak sekadar efisien, ia elegan. Kerahasiaan tertanam dalam setiap transaksi, dan para investor global mempercayakan bukan hanya uang mereka, tapi juga ketenangan jiwa mereka kepada Monaco. Kantor-kantor perusahaan multinasional berdiri tenang di balik fasad marmer, sementara penasihat kekayaan menyelesaikan kesepakatan sambil menikmati risotto truffle dan anggur Bordeaux vintage. Dan kemudian ada Port Hercules, mahkota yang berkilau di Monaco. Marina ini bukan dermaga biasa, ia adalah kerajaan terapung dari mega yacht. Satu tempat berlabuh di sini bisa lebih mahal daripada penthouse di Manhattan. Namun ini bukan soal ukuran, melainkan tentang apa yang dilambangkan kapal itu. Sebuah kehidupan yang dirancang di sekitar privasi, petualangan, dan kebebasan mutlak. Yacht-yacht ini tidak kurang dari keajaiban arsitektur, landasan helikopter, kolam renang tanpa batas, lounge bawah air, perpustakaan cerutu, bahkan galeri seni. Setiap detailnya berbicara tentang kehidupan di mana batas daratan tak lagi cukup. Di sini, bahkan pelayaran santai menuju Korsika menjadi simfoni kenikmatan. Tak ada yang perlu menanyakan namamu di Monaco. Jika kamu memiliki yacht yang berlabuh di Port Hercules, pesannya jelas. Kamu telah tiba, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara filosofis. Inilah tempat di mana keuangan, gaya hidup, dan warisan menyatu dalam potret mulus kebangsawanan modern. Bahasa tak terucap kaum elit. Di Monaco, bahasa beroperasi di frekuensi yang sepenuhnya berbeda. Kata-kata jarang diperlukan. Komunikasi di sini bersifat halus, tersirat dalam tatapan mata, pilihan jam tangan, dan presisi dari sebuah tos yang dilakukan dengan sempurna. Ketika semua orang kaya, terlalu banyak bicara, justru bisa terasa seperti tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada kartu nama yang ditukar. Tidak ada perkenalan panjang dengan resume. Sebaliknya, sebuah anggukan di lounge pribadi, ketukan ringan pada gelas bakarat, atau kilau tenang dari jam tangan Patek Philippe edisi terbatas, hanya 5 di dunia, sudah mengungkapkan segalanya. Di Monaco, diam bisa berbicara lebih keras dari pidato. Orang-orang di sini tidak bicara terang-terangan tentang kekayaan. Mereka menyebut apartemen puitis di tepi laut, kanvas investasi yang tenang, atau kediaman yang memahami makna diskresi. Ini bukan sekadar metafora, melainkan dialek halus di mana kerendahan hati memiliki nilai, dan kesan minimalis menjadi mata uang tersendiri. Jika kemewahan harus dijelaskan, maka ia kehilangan esensinya. Itulah mantra diam-diam Monaco. Kamu tidak akan dinilai dari apa yang kamu ucapkan, melainkan dari bagaimana kamu hadir di ruangan. Bisakah kamu datang dalam diam dan tetap meninggalkan kesan mendalam? Mampukah jam tanganmu menyampaikan percakapan lebih bernuansa dari 1000 kata?
Di sini, gaya bukan tentang mode, melainkan kefasihan dalam seni menahan diri. Jadi, apakah kamu bisa menguasai percakapan Monaco tanpa membuka mulut sekalipun? Ataukah turis dalam dirimu akan meneriakkan, "Mobil keren bro," dan menghancurkan seluruh pesonanya? Monacoville, tempat sejarah, tak hanya dijaga tapi dihidupi. Bertengger dramatis di atas Tanjung Batu Kapur yang menjorok ke Laut Mediterania yang berkilau, Monacoville dikenal dengan sebutan Le Rocher atau Sang Batu Karang, lebih dari sekadar kawasan tua. Ia adalah jiwa dari kerajaan kecil ini. Di sini, waktu tidak hanya berlalu, ia berhenti, berkelok, dan bersembunyi di sudut-sudut jalan, membisikkan kisah abad-abad yang telah lewat. Inilah jantung Monaco lama yang masih berdetak, tempat masa lalu dan masa kini hidup berdampingan dengan keintiman yang jarang ditemukan di dunia digital saat ini. Jalanannya sempit dan berliku, diapit bangunan pastel yang tampak bersinar di bawah matahari Riviera. Pintu-pintu berat dari kayu tua berderit bukan karena usia, tapi karena beban kenangan. Balkon besi tempa yang rumit dihiasi geranium dan tanaman merambat. Akarnya sedalam cerita yang dituturkan para tetua di alun-alun kota. Udara di sini terasa padat, dipenuhi aroma laut asin, tomat konfit yang dimasak perlahan, buku tua berkulit-kulit, dan lavender dari taman sekitar. Ini bukan sekadar nostalgia, ini pengalaman menyeluruh. Kamu tidak hanya berjalan melintasi Monacoville, kamu larut di dalamnya. Di pusatnya berdiri Istana Pangeran Monaco, kediaman resmi keluarga Grimaldi sejak tahun 1297. Fasad batunya memancarkan wibawa yang tenang, namun di balik dinding-dindingnya tersembunyi harta sesungguhnya. Manuskrip langka, peta sejarah, dekret kerajaan, dan surat-surat tangan dari para penjelajah serta pemikir besar. Ini bukan sekadar pusat kekuasaan. Ini adalah arsip hidup dari identitas yang ditempa selama berabad-abad. Jika di kota lain sejarah dipajang di balik tali beludru dan kaca, di Monacoville kamu justru diajak untuk menjalaninya. Tukang roti mengenal namamu, batu-batu di jalan mengingat jejak langkahmu, dan cakrawala selalu mengingatkan bahwa kesinambungan adalah permata sejati. Di dunia modern yang terus berlomba menciptakan ulang segalanya, Le Rocher berdiri sebagai monumen bagi yang abadi, bahwa masa lalu bukan untuk sekadar dikunjungi, melainkan untuk dibawa maju, bata demi bata yang telah menua. La Condamine, pelajaran kelas dunia tentang kemewahan yang tak mencolok. Terletak bagai jeda napas di antara ketinggian agung Monacoville dan gemerlap mencolok Monte Carlo, La Condamine adalah distrik yang mendefinisikan dirinya bukan lewat kemegahan, melainkan melalui pengekangan. Jika Monte Carlo adalah sorotan Monaco, maka La Condamine adalah bayangannya. Sebuah ruang di mana keanggunan melangkah dengan sepatu lembut dan bergerak tanpa butuh tepuk tangan. Inilah tempat para elit berpengalaman Monaco beristirahat ketika gemerlap menjadi terlalu riuh. Lingkungannya dibentuk dengan niat yang tenang. Mobil listrik meluncur tanpa suara di sepanjang jalan bertingkat yang dinaungi pepohonan tua. Balkon di atasnya tak dihiasi neon yang berkedip, melainkan pot lavender yang tersusun rapi dan mawar merambat. Ini bukan keheningan kekosongan, melainkan bunyi dari kepuasan, dari hidup yang tak lagi mengejar pengakuan. Di sini, setiap detail punya arti. Nomor rumah dipilih untuk selaras dengan bentuk huruf di pintu masuk. Pengetuk pintu perunggu berbentuk kuda laut mungkin satu-satunya petunjuk tentang kepribadian di balik dinding rumah. Gerbang-gerbangnya tidak mencolok atau mewah, tetapi indah secara halus. Setiapnya mencerminkan estetika pribadi pemiliknya yang dikurasi dengan saksama. Di La Condamine, kamu tak akan menemukan kemewahan yang dipamerkan, melainkan ketenangan yang terasah. Para penghuninya pun sama-sama berkelas. Mereka adalah seniman yang tak lagi perlu memamerkan karya, pengusaha yang sudah memenangkan permainan, dan filsuf kehidupan harian yang kini mengumpulkan momen alih-alih penghargaan. Kekayaan mereka tak diukur dalam euro, tetapi dalam kemampuan untuk hadir secara penuh, tanpa kebisingan. Dalam budaya global yang terobsesi menyiarkan setiap pencapaian, La Condamine menawarkan alternatif radikal. Hidup tanpa perlu dipentaskan. Hidup begitu tenang, begitu indah, hingga keheningan itu sendiri menjadi musik. Pelat Monaco, lebih mahal dari Lamborghini.
Di kebanyakan tempat, plat nomor hanyalah penanda hukum, sesuatu yang ditempel secara formal pada kendaraan. Tapi di Monaco, plat nomor adalah simbol status sejati, relik logam kecil non-prestisius yang, dalam beberapa kasus, bahkan mengalahkan mobil hipercar jutaan euro yang mereka tempeli. Di sini, plat nomor bukan sekadar angka, ini adalah pernyataan. Plat seperti F1, 14C, atau hanya huruf tunggal P, bukanlah sesuatu yang dibeli begitu saja. Mereka diwariskan, diburu, atau diperebutkan dengan sengit. Mobil mungkin meraung seperti binatang buas, tapi plat nomor itu berbicara dengan bisikan. Dan bisikan itulah yang lebih berpengaruh di masyarakat Monegasque daripada garasi penuh tenaga kuda. Mengapa? Karena eksklusivitas adalah mata uang di sini. Hanya ada satu plat P, hanya ada satu F1. Memilikinya bukan sekadar memiliki benda langka. Itu berarti memiliki narasi tentang pengaruh, kehati-hatian, dan hak istimewa yang mengakar dalam. Beberapa plat ini diwariskan antar keluarga kerajaan dan dinasti bisnis. Yang lainnya dilelang diam-diam di ruang pribadi berlapis beludru dengan perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani. Harga plat seperti ini bisa mencapai jutaan euro, seringkali lebih mahal dari Rolls-Royce yang mereka hiasi. Dan yang paling menarik, beberapa kolektor bahkan tidak menggunakannya di jalan. Pelat-pelat itu dipajang layaknya karya seni, dipasang dalam bingkai khusus, disinari lampu galeri, dan disandingkan dengan jam langka, lukisan asli Van Gogh, dan senapan safari antik. Ini bukan sekadar budaya otomotif, ini adalah seni mengoleksi simbol warisan. Di kota di mana kekayaan tertanam dalam arsitektur dan kehati-hatian adalah bentuk kekuasaan tertinggi, sebuah pelat minimalis dengan dua karakter mengkilap bisa menyampaikan lebih dari 1000 unggahan Instagram. Di Monaco, diam bukan kelemahan, melainkan kefasihan kaum elit. Dan pelat nomor yang tepat, itulah tanda tangan yang sempurna. Keheningan sebagai tanda peradaban. Di Monaco, keheningan bukanlah tanda kekosongan, melainkan bukti bahwa hidup berjalan dalam keteraturan sempurna. Berjalanlah di jantung kota ini, dan kamu akan mendengar langkah kakimu memantul lembut dari fasad batu. Tak ada klakson, tak ada teriakan, hanya desiran angin laut dan denting halus cangkir porselen di kafe yang disinari matahari. Ini bukan ketenangan yang dibuat-buat, ini hasil dari desain yang disengaja. Monaco tidak mengusir kebisingan, ia membangun kehidupan di mana kekacauan tak punya tempat. Mobil listrik meluncur dengan desahan nyaris tak terdengar. Percakapan berlangsung dalam nada rendah. Bahkan kemewahan pun hadir di sini, bukan dengan gemerlap mencolok, tapi dengan kelembutan dan keanggunan. Kamu tak akan menemukan pengamen atau pengemis, bukan karena Monaco menutup mata terhadap ketimpangan, melainkan karena ambang masuknya memang sangat tinggi. Hanya mereka yang telah lulus dari ujian finansial paling keras dalam hidup yang mampu menyebut tempat ini sebagai rumah. Namun, hidup di sini tak terasa tergesa atau berat. Ia mengalir dengan anggun, seperti tarian waltz yang perlahan dan percaya diri. Setiap langkah punya tujuan, setiap keputusan terasa penuh pertimbangan. Di dunia ini, keheningan bukan kesepian, melainkan kebebasan. Kebebasan untuk hadir tanpa dikejar, untuk berhenti tanpa rasa bersalah, dan untuk menikmati kebebasan menjadi diri sendiri di tempat yang memang ditakdirkan untukmu. Biaya tinggi, tapi gaya hidup cerdas membuatnya layak. Ya, Monaco memang salah satu tempat termahal di dunia, tapi itu bukan berarti hanya bisa dihuni para miliarder. Bagi mereka yang punya strategi, niat, dan sedikit fleksibilitas, kehidupan di surga yang dipoles ini ternyata bisa dicapai. Anggaran bulanan yang nyaman di Monaco bisa berkisar antara 4.500 hingga 8.000 dolar, tergantung pilihan gaya hidup. Terdengar mahal? Mungkin. Tapi gaya hidup cerdas membuatnya bisa dikelola. Berbagi apartemen tepi laut dengan teman sekamar yang dapat dipercaya. Pemandangan impian itu pun jadi mungkin. Memilih hasil bumi lokal musiman ketimbang barang impor mewah, hemat, sehat, dan tetap elegan. Yang paling menarik, keuntungan finansial paling terkenal di Monaco. Tidak ada pajak penghasilan pribadi. Bagi pekerja jarak jauh dan pengusaha digital, ini bukan sekadar penghematan.
Ini adalah pengubah permainan. Saat setiap dolar yang kamu hasilkan tetap di kantongmu, istilah mahal jadi relatif. Di sini, setiap euro yang dikeluarkan memberikan lebih dari sekadar barang. Ia membeli ketenangan, keamanan, privasi, dan akses pada pengalaman yang nyaris tak tertandingi di tempat lain di dunia. Kamu tidak hanya membayar untuk ruang tinggal, kamu membeli gaya hidup di mana tak ada yang menyombongkan diri, tak ada yang memamerkan kekayaan, tapi semua orang tahu persis di mana posisi mereka dalam papan catur kehidupan global. Helikopter Monaco terbang seperti bangsawan. Meskipun menjadi rumah bagi sebagian orang terkaya di planet ini, Monaco tidak memiliki bandara sendiri. Sekilas, ini mungkin tampak seperti kekurangan logistik, namun sebenarnya ini adalah salah satu bentuk pameran keanggunan paling halus dari Monaco. Di sini, kenyamanan bukan berasal dari skala, melainkan dari kecanggihan yang mulus. Alih-alih membangun bandara besar yang akan mengganggu cakrawala Monaco yang menawan, kerajaan kecil ini memilih solusi yang lebih berkelas. Layanan helikopter mewah. Helikopter-helikopter kelas atas ini beroperasi, layaknya sistem bus prestisius, menghubungkan Monaco dengan Bandara Nice Côte d'Azur di Prancis. Perjalanan hanya memakan waktu 7 menit, namun lebih terasa seperti pengalaman dibandingkan perjalanan rutin. Para tamu disambut di lounge pribadi, disuguhi sampahnya dingin, lalu dengan anggun diangkat ke langit dengan helikopter yang nyaris tanpa suara. Tanpa antrean, tanpa pengumuman pengeras suara, dan tentu saja tanpa stres. Selama musim sibuk, penerbangan ini beroperasi dengan ketepatan ala jam tangan Swiss. Lepas landas setiap beberapa menit, menciptakan koridor udara yang mulus dan eksklusif hanya bagi kalangan elit. Ini bukan sekadar moda transportasi udara. Ini adalah pernyataan dari filosofi inti Monaco. Lebih sedikit kebisingan, lebih banyak keanggunan. Helikopter-helikopter ini menjadi metafora bergerak dari gaya hidup monegask, tenang, efisien, dan disesuaikan dengan sempurna. Dan dengan dunia berbondong-bondong datang menyambungkan diri ke Monaco. Bukan sebaliknya, pesannya jelas. Monaco tidak mengejar koneksi global. Dunia yang datang dengan syarat yang ditentukan Monaco sendiri. Berbelanja di Monaco saat gaya bicara lembut. Berbelanja di Monaco bukan soal konsumsi, melainkan komunikasi. Di sini kekuatan membeli bukan tentang pengeluaran mencolok, tetapi tentang mengirimkan sinyal halus lewat selera, eksklusivitas, dan ketajaman memilih. Kamu tak akan menemukan toko waralaba atau opsi anggaran. Tidak ada McDonald's, tidak ada Zara, tidak ada diskon besar-besaran. Yang kamu temukan adalah lanskap retail yang terasa lebih seperti galeri seni dibandingkan pasar. Etalase-etalase anggun dari Chanel, Hermes, Cartier, dan Louis Vuitton menghiasi trotoar mengilap, masing-masing menampilkan karya yang berbisik tentang keahlian tangan, warisan, dan simbolisme. Setiap tas tangan, gelang, atau sepatu loafers memikul makna diam. Bukan karena harganya, tetapi karena apa yang dikatakannya tentang kepekaan pemakainya terhadap bahasa budaya kemewahan. Bahkan belanja bahan makanan di sini berbeda dari yang lain. Bukan serial dan makanan kaleng, melainkan keranjang belanja berisi trafel putih dari Piedmont, daging sapi wagyu dari Jepang, kaviar beluga yang lembut, dan coklat Swiss artisan. Ini bukan kemewahan berlebihan, ini hanya versi kebutuhan pokok ala Monaco. Tak ada yang membanggakan pengeluaran, karena di dunia ini kehalusan adalah hal yang default. Setiap pembelian adalah isyarat, setiap struk adalah percakapan pribadi. Entah kamu mengetuk kartu hitam atau menyerahkan dompet logam berukir khusus, cara kamu membayar menyampaikan banyak hal. Jadi bayangkan ini, jika kamu hanya punya satu kesempatan untuk mengekspresikan seluruh kepribadianmu melalui satu barang mewah, apa yang akan kamu pilih? Jas buatan tangan, jam tangan minimalis, atau mungkin parfum vintage yang hanya dikenal oleh segelintir kolektor sejati. Di Monaco, itulah permainannya. Belanja bukan soal kebutuhan, melainkan tentang narasi. Kesempurnaan Monaco, prestis dalam setiap detail. Di Monaco, tanah adalah bentuk kemewahan tertinggi. Dengan luas hanya 2 km persegi, setiap sentimeter dipahat untuk memancarkan kehalusan. Ini bukan sekadar soal nilai per meter persegi,
melainkan tentang mengkurasi keindahan hingga ke kerikil terakhir. Pohon-pohon yang berjajar di sepanjang promenade tidak ditanam sembarangan. Setiap batang dipilih berdasarkan bayangan yang dihasilkan, cara daunnya memantulkan cahaya pagi, dan kemampuannya mempertahankan warna sepanjang tahun. Bahkan batu-batu paving dipasang dengan presisi milimeter, bukan hanya demi daya tahan, tapi untuk selaras dengan arah cahaya matahari dan keanggunan sekitarnya. Bangku umum, rambu, lampu jalan, semuanya dirancang untuk menghilang, membiarkan ruang itu sendiri berbicara. Dan detailnya lebih dalam lagi. Pelat nomor di sini, bagai karya seni, ramping, sederhana, dengan tipografi yang elegan. Mengetuk pintu apartemen mewah, takkan terdengar hentakan keras. Yang ada hanyalah ketukan lembut bernada beludru, dirancang agar terdengar tanpa mengganggu, tanda hormat terhadap ruang pribadi. Pot bunga ditempatkan bukan karena praktis, tetapi demi estetika. Diposisikan pada sudut tertentu agar menangkap cahaya keemasan fajar. Bahkan penutup saluran air dan pegangan tangan dirancang agar menyatu dengan tampilan. Diam-diam menyumbang pada lingkungan di mana kemewahan tidak berisik, melainkan hadir seperti udara. Inilah rahasia Monaco. Prestis tidak dibangun dari kemewahan mencolok, tetapi dari presisi nyaris tak terlihat. Setiap daun, setiap sudut, setiap suara telah dipikirkan, disesuaikan, dan disempurnakan. Kamu tak perlu menengadah untuk menemukan keindahan di sini, karena keindahan sudah ada di bawah kakimu, tercermin dalam kilau batu yang dipoles dan keheningan anggun dari kota yang dirancang untuk dirasakan, bukan dipamerkan. Di Monaco, kemewahan bukan soal kebisingan, melainkan gaya hidup. Ia hadir dalam bisikan langkah kaki di atas marmer beludru, dalam kilau matahari di teluk yang hening, dalam rasa memiliki di dunia di mana setiap momen dikurasi, bukan dikejar. Jadi, beritahu kami, jika kamu bisa hidup dalam satu momen sempurna di Monaco, itu akan seperti apa? Tinggalkan mimpimu di bawah, dan biarkan keanggunan bermula dari ceritamu.